Hai, Hai. kita masih ngobrol soal planet di Human Design. Mhm. Dan di episode kali ini kita bahas planet. Mars. Oke, gambarnya ada di sini nih. Ya, Mars ini nih. Ya. Ini nih. Nah, apa fungsi dari Mars ini? Mars ini kalau di Human Design dia adalah namanya immature energy. Jadi energi yang belum dewasa. Oke. Jadi ini energi di Mars ini salah satu energi yang signifikan sih dalam transformasi diri kita. Gitu. Dan menariknya gini tapi ya, energi di Mars ini adalah energi yang seringkali belum matang dan itu jadi ya tadi ya salah satu yang menentukan transformasi diri kita. Tapi begitu dia matang, begitu dia jadi gitu ya, energi di Mars ini akan jadi salah satu kekuatan terbesar dari diri kita. Oke. Jadi ini kayak senjata ampuh ya, yang kalau kita udah bisa makainya itu sangat powerful. Tapi kalau kita belum bisa pakainya, kita yang bisa entah itu bisa melukai diri kita atau itu bisa melukai orang lain juga gitu. Iya, ini sama kayak kalau kita nonton film superhero, kalau mereka dapat senjata pamungkas ini. Atau dapat kekuatan gitu ya. Kalau nonton film Avatar, kalau mau jadi Torok Maktu itu ya. Itu kan dia harus menaklukkan hewan yang besar sekali yang terbang itu ya gitu ya. Kalau misalnya tidak bisa mengendalikan, dia kan terpelanting gitu, tapi begitu bisa dikendarai dia menjadi salah satu legenda itu ya. Iya. Oh, begitu ya kurang lebih ya. Mars ini ya gitu ya. Iya. Boleh kasih contoh nggak? Satu, kamu aja deh, Mars. Ini malah lagi sih. Tapi sekali lagi ya teman-teman ya, ini Marsnya Rusi. Setiap dari kita punya energi yang berbeda-beda di planet Mars kita gitu ya. Ini contoh pembacaan dari Marsnya Rusi aja. Silakan. Mars ini juga sangat ini ya, yang tadi ya, dia berpengaruh pada transformasi diri termasuk juga terhadap momentum diri kita kan ya. Gitu. Punya saya itu Marsnya 62 sama 23. Apa Jadi berarti 62 ini adalah energi praktikal kan, practicality. Shadow-nya itu adalah intelek. Nah, ini menarik kan, nih pembahasannya. Iya, intelek itu kan kata yang konotasinya positif ya. Iya. Tapi kok bisa jadi shadow. Nah, itu menariknya ya di Human Design, di Gene Keys itu banyak ada beberapa hal yang kayak kebolak-balik. Ada kata yang konotasinya negatif tapi malah jadi gift. Dan sebaliknya ada kata yang konotasinya positif tapi kok adanya di shadow. Nah, kalau yang intelek ini kan sebetulnya shadow-nya adalah berbicara bahwa energi ini kalau dia masih mengagungkan mind, pengetahuan semata, saya tahu gitu ya. Saya tahu ini faktanya, datanya lengkap, faktanya lengkap. Tapi kalau tidak disertai dengan kesadaran, tidak disertai dengan rasa gitu ya. Rasa, hati yang terbuka, dia akan cenderung mengagungkan pengetahuan. Iya. Gitu. Jadi tahu tapi tidak memahami secara rasa, secara holistik. Padahal kita punya kecerdasan, si gift-nya 62 ini adalah kecerdasan yang melampaui kecerdasan pikiran aja gitu. Jadi ketika kita paham itu kita melampaui sekedar tahu gitu kan, tapi kita betul-betul paham. Kita bisa cukup sangat cerdas untuk bisa memahami sesuatu tuh dari segala sisi sampai ke dalam gitu kan, sampai bisa rasanya dapat. Tapi kalau yang shadow-nya itu sekedar tahu aja, tapi menganggap itu udah segalanya gitu. Iya. Nah itu dulu atau mungkin sekarang masih. Iya, jadi cenderungnya muter-muter ya ini. Kamu punya kekuatan untuk mengetahui banyak sebetulnya, pinter, belajar dalam, tapi sekedar tahu dan akhirnya pelajarannya malah menjadi muter gitu ya. Dan kadang-kadang saya juga ngerasa ketika ada satu titik saya itu kebanyakan belajar. Iya. Kebanyakan belajar yang diapalin cuma teori doang, nggak saya pahami gitu ya. Itu akhirnya malah bikin saya tuh stuck
Ya tadi berhubungan dengan momentum. Kayaknya kebanyakan tahu itu malah kadang-kadang untuk saya itu malah menghambat. Jadi ya itu ya, makanya ini hal yang sangat personal. Kok bisa kebanyakan tahu malah bikin kita stuck. Tapi itu terjadi gitu kan. Nah, itu kita perlu ngobrol kan. Nah, kadang-kadang ada saatnya saya berhenti belajar gitu. Kalau udah ngerasa wah, udah kepenuhan, udah keribetan, terlalu fokus pada hal detail-detail yang sebetulnya tidak perlu gitu ya. Itu saya stop. Saya berhenti belajar untuk beberapa waktu sampai nanti kalau hubungannya sama inner authority ya, karena saya manifesting generator, sampai nanti sakralnya gerak lagi, nyala lagi, baru oh ini berarti udah dia sudah nggak memusingkan lagi, udah nggak terlalu terpaku pada mind, pada pikiran, tapi balik lagi ke kecerdasan tubuh, kecerdasan yang lebih besar lah gitu. Itu contohnya Mars ya. Itu contoh Mars saya. Menarik ya, jadi satu kekuatan, tapi kalau belum disadari cara menggunakannya, itu malah jadi berbalik tanda kutip menyerang kita, gitu ya. Tapi kalau kita bisa menghambat gitu. Malah bisa menghambat. Tapi kalau kita akhirnya bisa tahu cara menggunakannya, kita itu malah jadi kekuatan besar di dalam kehidupan kita, gitu ya. Nah, menarik ya. Nah, yang Rusi lakukan itu pembacaan singkat aja, masih secara parsial di Human Design. Kami sangat menyarankan buat teman-teman untuk melakukan cek Human Design secara complete version. Nanti Rusi akan buatkan khusus untuk Anda yang complete version, ada bukunya sendiri, ada sesi konsultasi pribadi bareng Rusi ya, private consultation-nya gitu ya. Dan ini bukunya berbeda-beda setiap orang gitu ya. Ini nggak sama ya. Ini bukan buku umum, tapi ini buku yang ditulis pribadi, personal untuk Anda sesuai dengan energi Anda masing-masing gitu ya. Jadi ini lengkap mulai dari inner authority sampai tadi planet-planetnya itu akan tertuang pribadi untuk Anda di sini sesuai dengan cetakan Human Design Anda. Anda klik aja, teman-teman klik aja di description gitu ya untuk cek Human Design secara complete version. Terus nanti teman-teman bisa bergabung juga di grup WA Lompatan Hidup gitu ya. Nanti kita bisa bertukar informasi di sana, dan setiap hari Kamis kita ada webinar bareng-bareng teman seperjalanan Lompatan Hidup. Kita jalan bersama lah untuk bisa mentransformasi diri menuju light, syukur-syukur jadi CD. Ya, gitu ya. Dan kalau kayaknya episode kemarin ya saya menganalogikan Human Design ini kayak ngumpulin puzzle diri. Nah, jalan bareng teman-teman di Lompatan Hidup, di webinar yang tiap Kamis, itu sebetulnya salah satu juga cara untuk kita menyusun puzzle kita masing-masing gitu, melalui berbagai topik yang ada hubungannya dengan dengan kembali ke diri itu ya. Oke. Kita ketemu lagi di episode mendatang. Thank you, bye-bye. See you.